Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam untuk kelas 9. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, marilah kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita kali ini pada pertemuan yang kedua, yaitu kurban dan akikah. Untuk judul kurban dan akikah, kita akan membahas 3 hal, yaitu penyembelihan hewan, kurban, dan akikah. Di penyembelihan hewan ini, kita akan membahas pengertiannya, rukun dan syaratnya, adab menyembelih hewan, dan hikmah disyariatkannya penyembelihan. Kemudian untuk pembahasan selanjutnya, yaitu kurban, kita akan membahas mengenai pengertian, waktu pelaksanaan, syarat binatang, cara pembagian daging kurban, dan hikmah kurban. Lalu kita berlanjut ke akikah, dan yang kita bahas adalah pengertian akikah, waktu pelaksanaan akikah, pembagian dagingnya, dan hikmah akikah tersebut. Penyembelihan hewan. Penyembelihan hewan adalah menghilangkan nyawa binatang yang halal agar halal dimakan dengan memotong tenggorokan, jalan makanan, dan urat nadi pokok di lehernya dengan ketentuan menggunakan alat yang tajam sehingga memudahkan kematiannya. Dari pengertian penyembelihan hewan di atas, maka hal yang diwajibkan dalam menyembelih binatang itu yang pertama, memotong bagian tenggorokan binatang atau hulqum, kemudian memotong kerongkongan atau jalan makanan atau almari, kemudian memotong urat nadi pokok di lehernya, dan yang keempat, menyembelih dengan sengaja. Kita masuk ke rukun dan syarat penyembelihan binatang atau penyembelihan hewan. Yang pertama itu ada penyembelihnya, di mana syaratnya adalah penyembelih harus beragama Islam atau ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, dengan menyebut nama Allah. Berarti ketika menyembelih, si penyembelih itu harus menyebut nama Allah. Kemudian syarat yang kedua adalah balik, kemudian berakal sehat. Lalu rukun yang kedua adalah hewan yang disembelih dengan syarat binatang darat yang halal dimakan. Kemudian sebelum disembelih binatang tersebut masih hidup. Kemudian ketika disembelih hewan tersebut harus putus tempat berlalunya makanan, minuman, dan saluran pernafasan. Rukun yang ketiga adalah adanya alat untuk menyembelih, di mana syaratnya itu benda tajam yang dapat melukai binatang selain gigi dan kuku, seperti dari logam, batu, atau besi. Contohnya itu adalah pisau. Jadi rukun dari penyembelihan binatang itu ada 3. Yang pertama ada penyembelih, ada hewan yang disembelih, dan adanya alat untuk menyembelih. Kita masuk ke adab menyembelih hewan, di mana adab ini harus benar-benar kita laksanakan. Yang pertama itu mengiringi bacaan basmalah dan takbir, di mana semua perbuatan harus kita mulai dengan ucapan basmalah. Kemudian tidak menyembelih hewan yang masih menghasilkan susu. Artinya ketika hewan tersebut masih diperas susunya, kita tidak boleh menyembelihnya, karena susu yang dihasilkan itu bisa bermanfaat untuk orang banyak. Jadi manfaat hewan tersebut tidak hilang sia-sia. Yang ketiga itu adabnya adalah alat yang kita gunakan untuk menyembelih itu harus tajam, di mana ini sesuai dengan hadis riwayat Muslim yang berarti dari Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu, dia berkata, ada 2 hal yang saya hafal dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau telah bersabda,
Sesungguhnya Allah telah menetapkan kebaikan pada segala sesuatu. Oleh karena itu, apabila kamu membunuh dalam peperangan, maka lakukanlah pembunuhan dalam perang itu dengan sebaik-baiknya. Apabila kamu menyembelih, maka lakukanlah penyembelihan itu dengan sebaik-baiknya. Dan hendaklah salah seorang darimu menajamkan pisau yang akan dipergunakan untuk menyembelih serta memperlakukan sembelihannya dengan sebaik-baiknya. Ini merupakan dalil tentang penyembelihan, karena di sana tertera bahwa apabila kamu menyembelih, maka lakukanlah penyembelihan itu dengan sebaik-baiknya. Ketika kita melakukan penyembelihan, ada adab yang harus kita laksanakan. Kemudian hendaklah salah seorang darimu menajamkan pisau yang akan dipergunakan untuk menyembelih. Ini menjelaskan tentang rukun dan syarat untuk menyembelih binatang, yaitu ada alat yang digunakan untuk menyembelih binatang dan syaratnya itu adalah harus tajam, di mana kita harus memperlakukan hewan yang akan kita sembelih tersebut dengan sebaik-baiknya. Disinilah dalil ini menjelaskan tentang penyembelihan dan rukun syarat serta adab menyembelih hewan. Kemudian yang keempat, kita tidak menyakiti hewan, yang dimana kita menajamkan mata pisau di hadapan hewan yang akan kita sembelih. Pembahasan terakhir dari penyembelihan binatang adalah hikmah disyariatkannya penyembelihan. Di sini kita bagi dua, yang pertama bagi penyembelih dan orang yang akan mengkonsumsinya, dan yang kedua bagi binatang yang disembelih tersebut. Untuk yang pertama, bagi penyembelih dan orang yang akan mengkonsumsinya, ia akan mendapatkan hikmah, yaitu terhindar dari perbuatan menyiksa binatang, karena ia sudah memenuhi rukun dan syarat serta proses dari penyembelihan binatang tersebut secara syariah Islam. Kemudian yang kedua, akan memperoleh daging yang sehat, karena ketika dia menyembelih binatang tersebut, dia melakukan dengan cara yang benar. Kemudian yang ketiga, akan menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sudah melakukan penyembelihan dengan baik dan benar yang tidak menyiksa binatang tersebut. Lalu hikmah bagi binatang yang disembelih. Yang pertama, dengan disembelih dengan benar atau alat yang tajam, ia tidak akan tersiksa. Kemudian akan menghasilkan daging yang sehat karena disembelih dengan benar. Pembahasan yang kedua yaitu kurban. Kurban ini berasal dari kata qoruba yang berarti dekat atau mendekatkan diri. Kurban secara istilah adalah penyembelihan binatang ternak pada hari raya Idul Adha, yakni tanggal 10 Zulhijjah dan hari-hari tasyrik yaitu 11, 12, 13 Zulhijjah, dengan niat semata-mata hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah, sesuai dengan asal kata dari kurban yaitu qoruba. Kemudian hukumnya yaitu sunnah muakkad atau sunnah yang sangat dianjurkan. Dan dalil mengenai kurban ini adalah Quran surah Al-Kautsar ayat 1-3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasolli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Di sela penjelasan, tugas kalian yang pertama adalah tuliskan dalil tentang kurban, yaitu Quran surah Al-Kautsar beserta artinya. Waktu pelaksanaan kurban. Sebelumnya, dari pengertian secara istilah mengenai kurban, kita sudah mengetahui waktunya, yaitu pada saat Idul Adha, yakni pada tanggal 10 Zulhijjah, dan hari-hari tasyrik, yaitu 11,
Adha sampai terbenam matahari tanggal 13 Zulhijjah. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Musaddad, haddatsana Ismail an Ayyub an Muhammad an Anis bin Malik radhiyallahu anhu qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man dzabaha qabla shalah fa inna ma dzabaha li nafsi wa man dzabaha ba'da shalah faqad tamma nusukuhu wa asaba sunnatal muslimin, yang artinya telah menceritakan kepada kami Musaddad, telah menceritakan kepada kami Ismail dari Ayyub, dari Muhammad, dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menyembelih binatang kurban sebelum sholat Id, maka ia menyembelih untuk dirinya sendiri, dan barang siapa menyembelih setelah sholat Id, maka ibadah kurbannya telah sempurna dan bertindak sesuai dengan sunnah kaum muslimin. Dari hadis riwayat tersebut kita mengetahui bahwa Nabi Muhammad SAW mengatakan, barang siapa yang menyembelih binatang kurban sebelum sholat Id, maka kurban tersebut hanya untuk dirinya atau tidak dinilai sebagai ibadah kurban. Dan ibadah kurban itu dimulai setelah sholat Idul Adha dilaksanakan. Dan ketika setelah sholat Idul Adha dilaksanakan, maka sempurnalah ibadah kurban yang ia laksanakan. Oke, kita masuk ke syarat binatang kurban. Syarat binatang kurban ini ada 3. Yang pertama kita bahas, hewan yang diperbolehkan untuk berkurban yaitu binatang ternak seperti kambing, domba, sapi, kerbau, dan unta, di mana ketentuannya 1 ekor kambing itu untuk kurban 1 orang, sedangkan 1 ekor sapi, unta atau kerbau untuk 7 orang. Syarat binatang kurban yang kedua yaitu hewan yang digunakan untuk berkurban harus cukup umurnya, di mana ini sesuai dengan hadis riwayat Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, hendaklah kalian menyembelih hewan kurban yang telah cukup umur atau musimna, kecuali jika memang sulit bagi kalian untuk mendapatkannya, maka kalian boleh menyembelih domba berumur 1 tahun. Ini hadis riwayat Muslim. Maka dari itu, ketika kita berkurban, kita harus memperhatikan umur hewan kurban yang akan kita jadikan sebagai hewan kurban. Yang pertama yaitu unta minimal 5 tahun, kerbau atau sapi minimal 2 tahun, kambing minimal 1 tahun, dan domba berumur 1 tahun atau sudah berganti gigi. Binatang kurban yang ketiga yaitu hewan kurban harus gemuk, sehat, dan tidak cacat, di mana tidak cacat ini meliputi tidak buta matanya, tidak pincang kakinya, tidak berpenyakit, tidak kurus, tidak berpudis, telinganya tidak potong sebelah, tidak putus ekornya, dan tidak sedang mengandung. Oke, tugas yang kedua untuk kalian adalah pada saat sholat Idul Adha diumumkan oleh BKM Masjid bahwa binatang kurban terdiri atas 23 ekor kambing dan 7 ekor sapi serta 3 ekor kerbau. Berapa jumlah orang yang melaksanakan ibadah kurban dan bagaimana syarat umur untuk hewan kurban tersebut? Berarti kalian hitung 23 ekor kambing itu berarti berapa orang, 7 ekor sapi itu untuk kurban berapa orang, 3 ekor kerbau itu untuk berapa orang. Kemudian kalian analisis
Next lagi, gimana sih syarat umur untuk hewan kurban yang tadi sudah dipaparkan? Cara pembagian daging kurban, dimana jikalau yang pertama kurban nazar, dia ini berkurban karena janjinya, maka hukumnya wajib. Seluruh daging kurban itu diberikan kepada fakir miskin, artinya dia tidak mendapatkan sedikit pun dari daging kurban yang ia kurbankan. Kemudian kurban sunnah dibagi menjadi 3 bagian, sepertiga untuk yang berkurban dan keluarganya, artinya si pekurban itu mendapatkan bagian sepertiga, sepertiganya untuk fakir miskin, dan sepertiganya disimpan dan disedekahkan kepada orang yang membutuhkan. Dalil mengenai cara pembagian daging kurban ini terdapat dalam Quran Surah Al-Hajj ayat 28 dan 36. Hikmah dari kurban. Yang pertama, mengikuti ajaran agama Nabi Ibrahim. Kemudian yang kedua, belajar untuk bersabar serta menjalankan perintah Allah meskipun terasa berat. Nikmat yang tidak terhitung yang diberikan Allah kepada kita, di mana hal ini juga tertera pada dalil kurban, yaitu Quran Surah Al-Kautsar ayat 1-3. Materi yang ketiga yaitu akikah. Secara bahasa, akikah berarti memotong. Secara istilah berarti menyembelih hewan sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kelahiran anak baik laki-laki maupun perempuan. Hal ini sesuai dengan hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan An-Nasai. Ketentuan akikah itu untuk anak laki-laki adalah 2 ekor kambing, dan untuk anak wanita yaitu 1 ekor kambing. Waktu pelaksanaan akikah. Waktu pelaksanaan akikah ini yaitu kapan saja, di mana dalam arti sejak anak itu dilahirkan sampai dewasa. Namun waktu terbaiknya adalah pada hari ke-7, ke-14, atau hari ke-21. Lalu pembagian daging akikah ini berbeda dengan kurban, di mana kalau kurban dagingnya itu dibagikan, tidak dimasak. Tetapi untuk akikah sendiri, cara pembagian dagingnya itu adalah setelah dimasak terlebih dahulu. Itu saja materi kita untuk kurban dan akikah mengenai 3 pembahasan, yaitu penyembelihan hewan, kurban, dan akikah. Dan tugas yang sudah Ustazah berikan silahkan dikerjakan. Jikalau belum mengerti, silahkan diulangi lagi penjelasan mengenai 3 pembahasan tersebut. Sekian materi dari Ustazah, lebih dan kurangnya Ustazah mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.